Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengikuti kuliah online pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang problematika akhlak dalam kehidupan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa akhlak adalah satu perilaku, suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa pertimbangan. Dan akhlak kita bagi menjadi dua, menjadi akhlak yang baik atau akhlak mahmudah, hasanah, dan juga kepada bagian kedua yaitu akhlak yang buruk disebut dengan akhlak sayyi'ah atau madhmumah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Beliau mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam riwayat lain, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang layak, yang patut dan baik. Maka oleh karena itu, akhlak menjadi misi besar Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi SAW diutus, memang ada problematika akhlak yang dihadapi beliau, yaitu adanya kerusakan moral di masyarakat dengan perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh orang jahiliyah atau orang-orang yang sebelum Islam datang, berupa perzinahan, perjudian, minum khamar, juga peperangan antara kabilah-kabilah, juga riba dan perilaku-perilaku lainnya yang dilakukan oleh kalangan jahiliyah yang tidak sesuai atau yang perlu diperbaiki. Bukan berarti akhlak tidak ada atau akhlak yang baik tidak dimiliki oleh orang-orang sebelum Islam. Mereka memiliki akhlak. Hanya saja akhlak yang dimiliki mereka ini kurang. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan. Mereka memiliki sifat-sifat baik, misalnya al-karam atau kedermawanan, juga solidaritas, juga mereka menghormati tamu, juga mereka menghormati orang tua dan lain-lainnya. Namun ada akhlak-akhlak yang tidak baik yang harus dibenarkan atau diperbaiki. Maka inilah misi Nabi SAW. Jadi Nabi SAW diutus dalam situasi akhlak pada saat itu memiliki problem. Ada masalah. Dan masalah terbesarnya adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diperbaiki oleh Rasulullah SAW pertama kali, yang menyangkut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak itu dibagi menjadi dua. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus diperbaiki. Karena mereka tidak bertauhid, mereka menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya, mereka menyekutukan Allah dan lain-lainnya. Selain itu, ada problem-problem lainnya yang, karena tadi disebutkan bahwa akhlak ini suatu kebiasaan yang Nabi ingin rubah. Inilah problem ya, karena mereka sudah terbiasa dengan hal itu ya. Tentunya setelah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala diperbaiki. Misalnya mereka sering melakukan peperangan. Bahkan di bulan-bulan yang Allah haramkan. Di bulan-bulan yang disucikan. Ada 4 bulan dalam Islam yang disucikan. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram dan Rajab. Mereka melakukan peperangan. Mereka menodai kesucian Masjidil Haram. Maka ini Nabi SAW memperbaiki dari salah satu akhlak yang harus diperbaiki, misalnya yang tadi yaitu mensucikan
Baitullah. Ya, tidak melakukan atau mencegah pertumpahan darah, khususnya di bulan haram dan di tanah haram, di tanah suci. Selain itu Nabi SAW juga menjelaskan bahwa dirinya alaihi salatu wassalam ya, diutus untuk memperbaiki akhlak di bidang-bidang lainnya. Ya. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ya, mendatangi Heraklius, dan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu belum masuk Islam, diinterogasi oleh Heraklius, ditanyakan tentang Nabi Muhammad, apa yang diperintahkannya, ya, apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang disuruh oleh Muhammad, kata Raja Heraklius yang tidak beriman. Ya. Maka Muawiyah mengatakan bahwa ia menyuruh kita untuk ya menyambung silaturahim, ya, kemudian untuk bersedekah, ya, untuk bersilaturahim dan bersedekah. Ya. Mirna bisadaqati wasilaturrahim. Ya. Untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi sedekah, silaturahim ini adalah yang perlu diperbaiki. Ya, ketika itu ada beberapa orang yang tidak bersilaturahim, atau bahkan banyak orang yang tidak bersilaturahim kepada orang tuanya, juga sedekahnya kurang. Ya, tentunya tidak semua, tapi ini harus diperbaiki. Ya, maka Nabi SAW memperbaiki hal itu. Ini problem. Ya. Ketika itu masyarakat jahiliyah, ada di antara mereka yang tidak bersilaturahim, ya. Selain mereka diajak untuk menyembah Allah, dan juga di antara mereka ada yang tidak mau sedekah. Padahal ini merupakan yang tekankan dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terbebas dari dari kebakhilan dirinya, dari kepelitan dirinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, maka ini menjadi hal penting dan dipraktikkan dalam kehidupan Nabi SAW setelah memperbaiki akhlak. Ini bagaimana Nabi SAW ya menjadi orang yang sangat dermawan. Tentunya beliau memiliki ini jauh sebelum beliau menjadi Nabi SAW dan mengajarkannya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menirunya bagaimana mereka bersedekah, hingga suatu hari sedekah, ada yang bersedekah ya, atau memberikan makanan ini diberikan ke tetangganya. Kemudian tetangga ini tidak mau makan, diberikan ke tetangganya lagi, terus berputar sampai kembali kepada orang yang pertama yang memberikan sedekah pertama kali. Jadi ini Nabi SAW mengajarkan untuk tidak pelit. Ya. Kata Nabi SAW, ittaqus syuh. Ya. Hindarilah sifat pelit. Karena sifat pelit ini salah satu yang bisa, innama ahlakal ladzina ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya yang salah satu yang menyebabkan hancurnya umat terdahulu adalah syuh, yaitu kepelitan. Ya, yaitu apa? Bakhil, sifat bakhil. Maka ini ada problem, kemudian disolve oleh Nabi SAW. Ya, bagaimana caranya? Dengan menirukan, mencontohkan sesuatu yang baik, ya, mengajarkan kepada mereka. Nabi SAW suatu hari mengumpulkan para sahabat ketika kedatangan orang-orang yang membutuhkan dari luar. Ya, mereka bajunya compang-camping, terlihat kelaparan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang ingin ya bersedekah, kumpulkan di sini. Ya, belum ada yang mulai. Ya. Siapa yang ingin menyumbang silahkan. Maka tiba-tiba datang seorang sahabat, ya, ia membawa satu kantung, ya, yang isinya harta, ya, entah itu emas, uang. Ya, ketika melihat sahabat ini membawa satu kantung besar isinya uang, maka yang lain mengikuti. Ada yang membawa pakaian, ada yang membawa makanan, hingga menumpuk ini sumbangan untuk kaum yang datang kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW kemudian memuji mereka. Dan Nabi SAW juga menegaskan bahwa ini adalah
kebiasaan yang baik. Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruhu wa ajru man 'amila bihi ba'dah, wa la yunqasu min ujurihim syai'. Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, falahu wizruhu wa wizru man 'amila bihi, wa la yunqasu min awzarihim syai'." Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang membuat satu kebiasaan yang baik dalam Islam, ya, ini kebiasaan yang baik, yaitu apa? Yaitu bersedekah, ya, mencontohkan yang baik kepada orang-orang yang melihat setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi kalau misalnya ia bersedekah pertama kali dengan 10.000 rupiah, kemudian yang lain mengikuti, ada 100 orang yang bersedekah dengan 10.000 atau kurang, maka pahala mereka akan diberikan kepada orang yang mencontohkan pertama kali tanpa dikurangi dari amalan baik mereka atau sumbangan mereka, ya, pahalanya. Jadi sama-sama akan mendapatkan pahala, justru yang mencontohkan akan mendapatkan pahala plus dari orang yang mengikutinya. Sebaliknya, orang yang mencontohkan suatu yang buruk, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, diikuti. Ya, misalnya dia membunuh orang lain, mencuri, ya, dan dia memberikan contoh, mengajarkannya, atau orang mencontohnya, dia menjadi contoh bagi orang lain. Akhirnya orang mengikuti kebiasaan dia, maka dia akan melakukan dosa atas pencuriannya itu, dan orang yang meniru perbuatannya, ya, tanpa dikurangi dari dosa-dosa orang yang telah mengikutinya.